Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita semua kembali mengaji kitab Arba'in Nawawi, hadis yang kedua. Ini melanjutkan hadis yang kemarin. Kalau kemarin kita membahas tentang masalah Islam, maka kita nanti akan membahas tentang masalah iman. Sebelum kita ngaji, kita berdoa bersama-sama. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan ngaji kita pada kali ini mudah-mudahan disertai dengan atau disertai oleh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akhbirni anil imani. Jadi kemudian laki-laki yang datang menemui Nabi kemarin itu dalam cerita bertanya tentang masalah iman. Selanjutnya Nabi menjelaskan, "Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Ketika kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah, kemudian kamu beriman kepada kitab-kitabnya Allah, kemudian kamu juga beriman kepada rasul-rasulnya Allah, dan juga beriman kepada hari kiamat, dan kemudian beriman kepada ketetapan Allah, baik itu ketetapan yang jelek maupun ketetapan yang bagus. Jadi yang perlu kita pahami bahwa rukun iman yang wajib kita ketahui itu ada 6. Apa? Yang pertama adalah iman kepada Allah. Nah, jadi iman kepada Allah sebagaimana yang kita jelaskan kemarin, yang saya jelaskan kemarin, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang menciptakan matahari, yang menciptakan bulan, dan juga yang menciptakan bintang, serta menciptakan seluruh alam raya. Itulah Allah yang wajib kita imani. Jangan beriman kepada yang lain. Jadi Allah yang kita sembah itu yang wajib kita imani. Kemudian rukun iman yang nomor 2, kita diwajibkan beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Tahu enggak berapa jumlah malaikatnya Allah yang wajib kita ketahui? Ada 10. Siapa saja? Malaikat Jibril, terus malaikat Mikail, terus kamu malaikat Israel, malaikat Israfil, terus sama yang belakang malaikat Rokib, malaikat Atid, malaikat Malik, terus kemudian malaikat Ridwan, malaikat Mungkar, dan yang terakhir malaikat Nakir. Oke. Itu rukun iman yang nomor 2. Selanjutnya adalah rukun iman yang nomor 3. Kita diwajibkan untuk beriman, mempercayai terhadap kitab-kitabnya Allah. Maksudnya kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul-rasul, pada para nabi. Ada kitab Zabur yang telah diturunkan kepada Nabi Daud. Ada lagi kitab Taurat yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, lupa kitab-kitab yang terdahulu kayak kitab Zabur, kitab Taurat, Injil itu sekarang di mana? Makanya ada beberapa ulama menjelaskan bahwa
seluruh kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu lengkap dijadikan satu atau dilengkapi atau disempurnakan di dalam Al-Quran. Jadi isi dari Al-Quran juga mencakup dari kitab-kitab sebelumnya dan ditambah lagi disempurnakan oleh Allah di dalam Al-Quran tersebut. Jadi Al-Quran itu sudah lengkap mencakup keseluruhannya. Selanjutnya yang nomor berapa? Nomor 1 tadi iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat adalah iman kepada rasul-rasulnya Allah. Dan dalam kitab Aqidatul Awam, kitab tipis, kitab kecil itu kayak Sayyid Ahmad Marzuki Al-Maliki, beliau menjelaskan bahwa jumlah nabi dan rasul yang wajib untuk diketahui itu ada 25. Apa Mbak? Pak penggodan Ali sing diling-iling mengko Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Adam dan diling-iling. Nabi dan rasul yang wajib kita ketahui itu ada 25. Siapa saja? Ada Nabi Adam, Nabi Idris, terus Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, terus Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, ada Nabi Su'aib, ada Nabi Harun, ada Nabi Musa, terus Nabi Ilyasa, terus ada Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, terus yang kaya itu Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, kemudian Nabi Yunus, ada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu 25 yang wajib kita ketahui, meskipun di dalam keterangan-keterangan yang lain, termasuk di dalam kitabnya Ibnu Katsir, di sana dijelaskan ada Ibnu Mardawiyah dari Abu Dzar Al-Ghifari, beliau menjelaskan bahwa jumlah nabi itu ada 124.000. Makanya banyak ya. Nabi, jumlah rasul ada 313. Loh, banyak ternyata. Iya, tapi yang wajib kita imani dan wajib kita ketahui hanya 25. 25 gak hafal. Wajib sebagai umat Islam kita wajib mengetahui, wajib mengimani jumlah nabi dan rasul ada 25. Selanjutnya ada yang tahu perbedaan nabi dan rasul. Kalau rasul adalah orang yang diperintahkan oleh Allah, diberi wahyu, diberi mukjizat, kemudian untuk disampaikan kepada umatnya, itu rasul. Kalau nabi adalah orang yang diperintahkan oleh Allah, kemudian diberi wahyu juga, dan tapi meneruskan risalah kerasulan atau meneruskan ajaran rasul yang sebelumnya, melanjutkan ajarannya. Terus kemudian rukun iman yang nomor 5, yaitu kita diwajibkan untuk beriman kepada adanya hari kiamat. Wajib kita ketahui, wajib kita percayai bahwa nanti pasti akan terjadi kiamat. Pasti, gak akan tidak, pasti akan terjadi. Dan kiamat itu ada 2, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kalau kiamat sugro bagaimana? Kalau orang-orang pada meninggal dunia, orang-orang yang sudah mati kemudian dimasukkan ke kuburan, masuk ke alam barzah, itu namanya kiamat sugro. Kenapa kok kiamat sugro? Karena di sana ada perhitungan, di sana ada nikmat kubur, ada juga siksa kubur. Orang yang amalnya baik, dia ada mendapatkan kenikmatan
ibadahnya jelek, dia akan mendapatkan siksa kubur. Itu namanya kiamat sughro. Tetapi kalau kiamat kubro, nanti ketika semua akan hancur, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan ada perhitungan amal ibadah, ada siratal mustaqim, ada hisab, ada mizan, kemudian surga, neraka. Itu disebut kiamat kubro. Dan yang terakhir adalah kita diwajibkan rukun iman yang nomor 6, kita diwajibkan percaya adanya ketetapan Allah. Ketetapan yang baik maupun ketetapan yang buruk, kita wajib untuk mengimaninya. Jadi seperti kita ngaji kali ini, zaman semua menyimak, ada yang ngaji, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tinggal mengikuti saja. Dalam hadis dijelaskan itu, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, maka akan dipermudah dalam urusan agama. Maka ngaji semacam ini jangan rasa-rasen awake dhewe, ben ditetapkan oleh Allah menjadi ketetapan yang baik. Ada lagi ketetapan yang buruk, itu juga semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam hadis ini dilanjutkan qala sodakta. Laki-laki yang bertanya kepada Nabi Muhammad tadi, setelah bertanya tentang iman, setelah Nabi menjelaskan panjang lebar tadi, sodakta, kamu benar Muhammad. Loh, kok membenarkan lagi? Itu penasarannya para sahabat-sahabat yang ngumpul pada waktu itu. Loh, dia bertanya kemudian membenarkan. Jadi sopo sih wong iki? Seperti itu. Baiklah, demikian ngaji pada kali ini. Mudah-mudahan ngaji ini disertai dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan berupa Islam dan berupa iman. Untuk besok insya Allah kita lanjutkan masih bab 2, hadis kedua, tapi melanjutkan hadisnya, masih panjang hadisnya. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.